Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Kembali lagi dengan saya Farisya Nisba NIM 232014038, mahasiswi dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Di video kelima saya kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan informasi mengenai perkembangan kognitif, yaitu teori Piaget. Yuk langsung saja kita mulai pada pembahasan pertama. Apa sih itu Piaget? Jadi, Piaget merupakan tentang kecerdasan sebagai fungsi kehidupan dasar yang membantu organisme beradaptasi dengan lingkungannya. Piaget mengusulkan bahwa kecerdasan adalah bentuk keseimbangan yang cenderung ke arah semua struktur kognitif. Maksudnya adalah bahwa semua aktivitas intelektual dilakukan dengan satu tujuan dalam pikiran untuk menghasilkan hubungan yang seimbang atau harmonis antara proses berpikir seseorang dengan lingkungan. Keadaan yang seimbang seperti itu disebut keseimbangan kognitif, dan proses mencapainya itu disebut keseimbangan. Piaget ini menekankan bahwa anak-anak adalah penjelajah aktif dan ingin tahu yang terus-menerus ditantang oleh banyak rangsangan dan peristiwa baru yang tidak langsung dipahami. Dia percaya bahwa ketidakseimbangan ini antara cara berpikir anak-anak dan peristiwa lingkungan mendorong mereka untuk membuat penyusunan mental yang memungkinkan mereka mengatasi pengalaman baru yang membingungkan. Dengan demikian memulihkan keseimbangan kognitif ini. Jadi kita melihat bahwa pandangan Piaget tentang kecerdasan adalah model interaksionis yang menyeratkan bahwa ketidakcocokan antara skema mental internal seseorang atau pengetahuan yang ada dan lingkungan eksternal yang merangsang aktivitas kognitif dan pertumbuhan intelektual. Pada pembahasan kedua, bagaimana sih teori bahasa dan pemikiran Piaget? Jadi, pada saat tahun 1926, Piaget merekam obrolan anak-anak prasekolah. Dia memperhatikan bahwa mereka sering berbicara pada diri mereka sendiri saat mereka melakukan aktivitas sehari-hari. Hampir seolah-olah mereka adalah penyiar play-by-play, seperti letakkan potongan besar di sudut, bukan yang itu, tetapi yang merah. Nah, memang seperti dua anak prasekolah yang bermain berdekatan satu sama lain, terkadang mereka melakukan monolog mereka sendiri daripada benar-benar berbicara. Sesuatu yang disebut Piaget sebagai monolog kolektif, yang dimana Piaget menyebut ucapan yang diarahkan sendiri ini sebagai pidato egosentris, seperti pembicaraan yang tidak ditunjukkan kepada siapapun secara khusus dan tidak diadaptasi dengan cara yang bermakna sehingga seorang pendamping dapat memahaminya. Peran apa yang mungkin dimainkan oleh ucapan semacam itu dalam perkembangan kognitif anak? Tentu saja sangat sedikit. Menurut Piaget, yang melihat ucapan egosentris ini hanya mencerminkan aktivitas mental anak yang sedang berlangsung. Namun, dia mengamati bahwa pidato semakin menjadi sosial dan kurang egosentris menjelang akhir tahap praoperasional, yang dia kaitkan dengan meningkatnya kemampuan anak-anak untuk mengasumsi perspektif orang lain dan dengan demikian menyelesaikan ucapan mereka sehingga pendengar dapat dimengerti. Jadi, itulah contoh lain tentang bagaimana perkembangan kognitif atau penurunan egosentris yang dikatakan mempromosikan perkembangan bahasa atau pergeseran dari egosentris ke ucapan komunikatif daripada sebaliknya. Lanjutkan pada pembahasan ketiga. Apa saja sih tahapan perkembangan kognitif? Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama, tahapan sensori motor yang lahir hingga 2 tahun. Selama periode sensori motor, bayi mengordinasikan input sensorik dan kemampuan motorik mereka, membentuk skema perilaku yang memungkinkan mereka untuk bertindak dan mengenal lingkungan mereka. Seberapa banyak yang benar-benar dapat mereka pahami dengan mengandalkan tindakan terbuka untuk menghasilkan pengetahuan lebih dari yang kita bayangkan. Selama 2 tahun pertama, bayi berkembang dari makhluk yang sangat terbatas dengan pengetahuan yang sangat terbatas menjadi pemecah masalah yang terencana, yang telah belajar banyak tentang diri mereka sendiri, teman dekat mereka, dan benda-benda dan peristiwa di dunia sehari-hari mereka. Begitu drastis pertumbuhan kognitif bayi sehingga Piaget membagi periode sensori motor menjadi 6 subtahap yang menggambarkan transisi bertahap anak dari refleksif ke refleks aktif. Fokus pada 3 aspek penting dari pengembangan sensori motor. Yang pertama, keterampilan pemecahan masalah atau sarana dan kegiatan. Yang kedua, peniruan. Dan yang terakhir, pertumbuhan konsep objek. Yang kedua, tahap praoperasional atau 2 hingga 7 tahun dan munculnya pemikiran simbolik, yang dimana periode praoperasional ini ditandai dengan munculnya fungsi simbolis, kemampuan untuk membantu satu hal, kata, atau objek mewakili sesuatu yang lain.
Transisi dari balita yang penasaran dengan segala sesuatu menjadi anak prasekolah yang kontemplatif dan simbolis memang luar biasa. Pertimbangkan misalnya bahwa karena anak berusia 2 hingga 3 tahun dapat menggunakan kata-kata dan gambar untuk mewakili pengalaman mereka sering cukup mampu merekonstruksi masa lalu dan memikirkan atau bahkan membandingkan objek yang tidak lagi ada. Rata-rata anak berusia 3 tahun yang simbolis mungkin memiliki lebih banyak kesamaan secara intelektual dengan orang dewasa berusia 21 tahun daripada dengan bayi berusia 12 bulan. Meskipun pemikiran anak berusia 3 tahun akan berubah dalam banyak hal selama beberapa tahun ke depan, itu mirip dengan orang dewasa, di mana anak prasekolah ini dan orang dewasa berpikir dengan memanipulasi simbol mental seperti gambar dan bahasa. Dengan sebagian besar pemikiran dilakukan secara diam-diam. Bahasa mungkin merupakan bentuk simbolisme yang paling jelas yang ditampilkan anak-anak. Meskipun sebagian besar bayi mengucapkan kata pertama mereka yang bermakna pada akhir tahun pertama pada usia sekitar 18 bulan, titik di mana mereka menunjukkan tanda-tanda simbolisme lain seperti ekspresi batin. Mereka menggabungkan 2 atau lebih kata untuk membentuk kalimat sederhana. Ciri utama kedua dari periode awal pra-operasional ini adalah berkembangnya permainan pura-pura atau simbolis. Balita sering berpura-pura menjadi orang yang bukan mereka, seperti ibu, pahlawan super, dan mereka mungkin memainkan peran ini dengan alat peraga seperti kotak sepatu atau tongkat yang melambangkan benda-benda lain seperti tempat tidur bayi atau pistol. Meskipun beberapa orang tua khawatir ketika anak-anak prasekolah mereka membenamkan diri dalam dunia yang dibayangkan dan mulai menciptakan teman bermain imaginator atau imajinasi. Ada tahap operasional konkret yang dari 7 hingga 11 tahun yang dimana selama periode operasional konkret Piaget, anak-anak dengan cepat memperoleh operasi kognitif dan menerapkan keterampilan baru yang penting ini ketika memikirkan objek dan peristiwa yang telah mereka alami. Operasi kognitif adalah aktivitas mental internal yang memungkinkan anak-anak memodifikasi dan mengatur ulang gambar dan simbol mereka untuk mencapai kesimpulan yang logis. Dengan operasi baru yang kuat ini, dalam gudang kognitif mereka, anak-anak sekolah dasar berkembang jauh melampaui pemikiran statis dan terpusat pada tahap keempat, yaitu tahap operasional formal. Dari 11 hingga 12 tahun dan seterusnya. Menurut Piaget, pemikiran yang mengesankan dari anak-anak operasional konkret terbatas karena mereka dapat menerapkan skema operasional hanya pada objek, situasi, atau peristiwa yang nyata atau bisa dibayangkan. Kesimpulan transif dari operator konkret misalnya cenderung akurat hanya untuk objek nyata yang atau telah hadir secara fisik. Anak berusia 7 hingga 11 tahun belum dapat menerapkan logika relasional ini pada penanda abstrak seperti X, Y, dan Z yang digunakan dalam aljabar. Sebaliknya, operasi formal yang pertama terlihat antara usia 11 dan 13 tahun adalah tindakan mental yang dilakukan pada ide dan proposisi, berpikir tidak lagi terikat pada faktual atau yang dapat diamati. Karena operator formal dapat menalar dengan cukup logis tentang proses dan peristiwa hipotetis yang mungkin tidak memiliki dasar dalam kenyataan. Saya lanjutkan pada pembahasan keempat, yaitu pembahasan terakhir. Di sini kita dapat menerapkan tema perkembangan pada teori Piaget. Dalam teori Piaget, faktanya Piagetlah yang membawa perhatian psikologi perkembangan fakta bahwa bayi dan anak-anak adalah makhluk yang aktif dan langsung dalam banyak hal pematung perkembangan mereka sendiri. Tidak seperti pandangan yang populer dalam psikologi pada dekade awal abad ke-20, Piaget tidak melihat anak itu dibentuk oleh tekanan lingkungan dan orang tuanya atau sebagai produk yang terhindarkan dari terungkapnya rencana genetika. Sebaliknya, Piaget memandang anak ini memainkan peran utama dalam perkembangan. Karena Piaget kita tidak dapat lagi memberikan pertimbangan serius terhadap pandangan lingkungan tentang anak-anak yang dibentuk oleh kekuatan eksternal atau pandangan matangis tentang anak-anak sebagai produk keturunan mereka. Sehubung dengan masalah perubahan kualitatif versus kuantitatif, di mana teori Piaget sangat menekankan perubahan kualitatif bagi Piaget.
Pemikiran anak-anak berbeda dalam jenis-jenis pada setiap tahap utama perkembangan. Dengan perubahan yang lebih kecil dalam suatu tahap juga terjadi secara bertahap atau ingat deskripsi Piaget tentang perkembangan sensori motor. Yang faktanya ini adalah salah satu area di mana Piaget telah dikritik, meskipun catatan Piaget tentang pemikiran anak-anak sangat berharga. Ini cenderung melebih-lebihkan bagaimana perkembangan kognitif seperti tahap sebenarnya. Perkembangan kontemporer umumnya percaya bahwa perkembangan kognitif terdiri dari perubahan kualitatif dan kuantitatif. Deskripsi Piaget tentang perubahan kualitatif umumnya akurat, tetapi juga terbatas karena pada dasarnya ia mengabaikan jenis perubahan yang lebih kualitatif. Yang dapat saya simpulkan dari pembahasan ini, teori Piaget ini berfungsi pada bagaimana anak-anak memperoleh dan mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan mereka seiring bertambah usia. Konsep utama dalam teori Piaget ini meliputi yang pertama skema kognitif, yang dimana struktur mental yang digunakan untuk mengorganisir dan memahami informasi. Yang kedua, asimilasi, yang memasukkan informasi baru ke dalam skema yang ada. Yang ketiga, akomodasi, yang memodifikasi skema yang ada untuk menyesuaikan dengan informasi baru. Yang keempat, ekuilibrasi, yang dimana proses mencapai keseimbangan kognitif. Adapun kontribusi utama teori Piaget, yang pertama, menekankan anak sebagai pembelajaran aktif, yang kedua, menjelaskan perkembangan pemikiran logis anak, dan yang ketiga, mengidentifikasi keterbatasan kognitif pada setiap tahap. Dan kritik utama terhadap teori Piaget ini, yang pertama, terlalu kaku dalam tahap usia, yang kedua, kurang mempertimbangkan pengaruh sosial dan budaya, yang ketiga, meremehkan kemampuan kognitif bayi dan anak. Jadi guys, meskipun ada kritik dari teori Piaget tetap sangat berpengaruh dalam memahami perkembangan kognitif anak dan memiliki implikasi penting untuk pendidikan. Jadi, teori Piaget ini memberikan kerangka komprehensif untuk memahami bagaimana pemikiran anak berkembang secara bertahap dari bayi hingga remaja, meskipun beberapa aspeknya telah direvisi oleh peneliti. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tungguin next video saya selanjutnya. Bye bye.